Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kelompok kami ini beranggotakan 5 orang, diantaranya yaitu ada Ego Cipta Nurrahim, ada Fauzia Mutmainah, ada saya sendiri, Farmuti Jabar, ada Muhammad Lutfi Dermawan, dan juga ada Nahya Putri Salsabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman monokotil kangkung dan tanaman dikotil tomat. Pertama-tama, landasan teori akan dijelaskan oleh saya. 1. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan yang dapat diukur secara kuantitatif, meliputi pembesaran dan pembelahan sel yang menyebabkan pemanjangan batang dan akar, perluasan permukaan daun, dan pembesaran diameter batang. Pertumbuhan itu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan kalau yang perkembangan itu merupakan proses menuju dewasa yang tidak dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka atau bersifat kualitatif, karena melibatkan proses diferensiasi. Untuk menjadi tanaman dewasa yang sempurna, sel tidak mengalami pembelahan saja, tetapi juga mengalami diferensiasi untuk membentuk struktur tubuh yang memiliki fungsi khusus seperti proses terbentuknya akar, daun, batang, bunga, dan buah. Yang kedua yaitu faktor eksternal cahaya. Cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Selanjutnya, latar belakang dan rumusan masalah akan dijelaskan oleh Fauzia. Kepada Fauzia dipersilakan. Terima kasih Muti. Latar belakangnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman monokotil dan dikotil memiliki perbedaan. Tumbuhan monokotil tidak akan mengalami pembelahan saat berkecambah, sementara tumbuhan dikotil akan membelah menjadi 2 saat berkecambahan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman dikotil dan monokotil yaitu terdapat pada daun, batang, bunga. Dengan adanya perbedaan tersebut membuat kita melakukan penelitian tentang adanya pengaruh cahaya dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan monokotil, kangkung, dan dikotil tomat. Kangkung atau nama ilmiah dari tanaman ini yaitu Ipomoea aquaticum merupakan tanaman monokotil. Batang sayur jenis ini herbaceous atau banyak mengandung air. Bentuk dari batangnya membulat serta berlubang. Pada umumnya, batang memiliki percabangan yang banyak. Dan setelah bercabang serta tumbuh, agak lama batang akan menjalar. Tomat ini merupakan tanaman atau sayur-sayuran yang termasuk dalam tanaman dikotil. Karena tomat ini memiliki ciri yaitu bijinya berkeping 2. Rumusan masalah. 1. Apakah cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman monokotil, kangkung, dan dikotil tomat? Saya kembalikan ke Muti. Baik, terima kasih Fauzia. Selanjutnya, hipotesis dan tujuan akan dijelaskan oleh Ego. Kepada Ego, dipersilakan. Baik, di sini hipotesis ada H0, yaitu cahaya tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman monokotil kangkung dan dikotil tomat. Selanjutnya yaitu H1, cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman monokotil kangkung dan dikotil tomat. Selanjutnya itu tujuan, yaitu untuk mengetahui pengaruh cahaya dalam pertumbuhan tanaman monokotil, kangkung, dan dikotil tomat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ego. Selanjutnya, alat dan bahan dan juga cara kerjanya akan dijelaskan oleh Nahya. Kepada Nahya dipersilakan. Baik, terima kasih Muti. Berikut ini adalah alat dan bahannya. Untuk alat sendiri, yang pertama itu ada polybag, plastik, toples plastik, tisu, dan juga tanah. Dan untuk bahannya itu ada biji tomat, benih kangkung, dan juga air. Nah, berikut ini adalah
Cara kerja tanaman monokotil kangkung dan dikotil tomat. Yang pertama, siapkan tanah di polybag, buat lubang 1-2 cm. Siapkan 4 polybag, lalu tabur benih, tutup tipis dengan tanah dan berikan tanda A dan B. Polybag A ditaruh di halaman yang terbuka atau terkena sinar matahari, dan polybag B ditaruh di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Kemudian simpan polybag di tempat teduh. Yang ketiga, itu siram setiap pagi dan sore. Yang keempat, setelah benih tumbuh untuk terkena sinar matahari pagi, cukup 2-3 jam agar tidak layu. Yang terakhir itu, setelah keluar 2-3 daun sejati, bibit siap dipindahkan ke pot yang lebih besar. Terima kasih, saya kembalikan ke Muti. Baik, terima kasih Nahya. Selanjutnya, tabel pengamatan dan analisis pembahasan akan dijelaskan oleh Luki. Kepada Luki, dipersilakan. Baik, terima kasih Muti. Di sini saya akan menjelaskan tabel pengamatan. Yang di hari pertama itu, saya akan menjelaskan di tempat terang tomat, yaitu tinggi tomat masih 0,0 cm dan tinggi kangkung 0,0 cm. Dan di tempat gelapnya tomat 0,0 cm, kangkung pun juga masih 0,0 cm. Nah, di hari kedua, di tempat terang tomat yaitu 0,0, di sini salah, harusnya masih 0,0 cm, dan kangkung juga masih 0,0 cm, dan tomat di tempat gelap yaitu 0,1 cm, kangkung di tempat gelap 0,1 cm. Yang di hari ketiga yaitu tomat di tempat terang yaitu 0,1 cm, di kangkung tempat terang 0,1 cm, tomat di tempat gelap yaitu 0,2 cm, kangkung di tempat gelap yaitu 0,5 cm. Di hari keempat yaitu tomat di tempat gelap 0,1 cm, kangkung di tempat terang 0,2 cm, tomat di tempat gelap 0,4 cm, dan kangkung di tempat gelap 2 cm. Terus di hari kelima itu tomat di tempat terang 0,2 cm, kangkung di tempat terang 1 cm, dan tomat di tempat gelap yaitu 0,4 cm, dan kangkung di tempat gelap 6,4 cm. Di hari ke-6 itu tomat di tempat terang yaitu 0,2 cm, kangkung di tempat terang yaitu 4,5 cm, tomat di tempat gelap yaitu 0,5 cm, dan kangkung di tempat gelap 7,5 cm. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Yang pertama itu kangkung. Pada perlakuan tanaman kangkung di tempat terang, tanaman tumbuh dengan baik. Ditandai dengan pertumbuhan tinggi kangkung dari 0 cm menjadi 0,1 cm di hari ketiga, 1 cm di hari kelima, dan 4,5 cm di hari ke-6. Yang kedua, yang B-nya maksudnya B, pada perlakuan tanaman kangkung di tempat gelap, tanaman tumbuh lebih baik daripada tanaman yang di tempat terang. Ditandai dengan pertumbuhan tinggi kangkung dari 0,5 cm di hari ketiga, 2 cm di hari keempat, dan 7,5 cm di hari ke-6. Ini dikarenakan di tanaman terdapat hormon yang bernama auksin hormon ini, yang membenahi tanaman agar dapat tumbuh tinggi di tempat gelap. Yang kedua itu tomat. Pada perlakuan tanaman tomat di tempat terang, tanaman tumbuhan dengan baik ditandai dengan pertumbuhan tinggi tanaman tomat dari 0,1 di hari pertama menjadi 0,2 di hari keempat. Pada perlakuan tanaman tomat di tempat gelap,
tanaman tumbuh lebih baik daripada tanaman di tempat terang, ditandai dengan pertumbuhan tinggi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oh, belum. Tanaman tomat dari 0,2 cm di hari kedua menjadi 0,3 di hari ketiga dan 0,4 di hari keempat. Sama halnya dengan tanaman kangkung, tanaman yang ditaruh di tempat gelap akan tumbuh lebih tinggi karena terdapat hormon auksin. Di tanaman, hormon auksin akan terhambat jika di tempat terang atau yang terkena sinar matahari. Sehingga tanaman yang di tempat terang lebih lambat dalam pertumbuhannya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Luki. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian kami ini yaitu bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan tomat dan kangkung, tanaman yang diletakkan di tempat terang dan gelap akan mempunyai perbedaan. Tanaman yang terkena cahaya matahari secara langsung atau terang, pertumbuhannya itu normal dan tumbuh dengan baik. Sedangkan kalau yang tidak terkena cahaya matahari atau gelap, pertumbuhan itu lebih cepat dan menghasilkan tanaman yang lebih tinggi dibandingkan tanaman yang terkena sinar matahari. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.